Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku bersama Tukang Musrak Channel. Ya, mudah-mudahan bosku semua dalam keadaan yang sehat selalu. Dimana kita ketahui masih masa pandemik bosku. Saya pakai jaket juga agak dingin karena cuaca juga lagi banyak hujan. Nah, kali ini saya bukan mau berbagi resep umpan, tapi apa namanya? Sebelumnya saya mohon maaf nih kepada para master mancing ikan mas, pakar mancing ikan mas. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam video ini nanti saya tidak bermaksud untuk menggurui, tidak ada niatan ke arah tersebut, tapi lebih untuk berbagi kepada teman-teman yang masih pemula seperti saya, karena sering merasakan akhir-akhir ini sering boncos juga. Gimana sih cara solusinya biar nggak boncos kan gitu? Karena kita ketahui kan yang namanya mancing ikan mas itu lumayan mengeluarkan biaya, jadi tidak murah gitu. Jadi kan kalau kita mendapatkan hasil walaupun tidak maksimal, itu setidaknya mengobati gitu ya, mengobati rasa penasaran. Tapi kalau udah kita mancing mengeluarkan biaya juga kan mahal, terus boncos itu kayaknya kepalanya kayaknya mau pecah bosku, ya enggak? Jujur aja ya enggak? Apalagi kalau ngeliat kanan kiri tetangga gentak gitu kan. Nah, kita jangan kan gentak, umpannya juga ngentrik bosku, pelampung. Aduh, itu biasanya udah nggak karuan udah rasanya. Jadi saya ingin berbagi gimana caranya kita mensiasati hal ini gitu ya, agar kita ya setidaknya kita strike lah, walaupun istilahnya nggak dapat banyak gitu ya, artinya kita nggak boncos amat gitu. Nah, langsung aja saya akan sedikit memaparkan apa namanya informasi, dan saya berterima kasih juga kepada channel YouTube Kang Fauzi Exek Official. Salah satunya beliau, saya mengambil beberapa ilmu dari beliau, referensinya sangat bagus. Terus saya referensinya juga dari beberapa grup di media sosial, di Facebook ada juga. Salah satunya grup Facebook Mancing, di situ banyak yang ilmu-ilmu yang dapat kita aplikasikan gitu ya di teknik memancing ikan mas ini. Kemudian Kang Iyong dari Sahabat Metode juga salah satunya, ilmu dari beliau juga saya serap juga gitu, dan saya praktekkan juga. Dan berdasarkan pengalaman yang udah saya praktekkan langsung, jadi saya memberanikan diri untuk nge-share ini ke teman-teman ya, agar apa yang kita tidak inginkan itu jangan sampai berulang-ulang gitu loh. Maksudnya boncos lagi gitu. Jadi jangan sampai pulang itu kadang dicemburutin sama orang rumah, ya kan? Udah pulangnya sore, nggak bawa ikan juga, ya kan? Aduh, kacau. Jadi langsung aja bosku. Yang pertama kita harus mengenal karakter dulu ya. Ikan mas ini kan memang dia
karakternya itu dia suka yang lembut-lembut, artinya dalam pembuatan umpan itu dia tidak menyukai yang kasar gitu. Jadi sebagaimana sebisa mungkin kita membuat umpan tuh teksturnya lembut dan halus. Kita harus kenal dulu karakter ikan emasnya dulu nih. Selanjutnya kita harus mengetahui intinya si target ini apa gitu. Jadi ikan emas ini kan dalam waktu pembesarannya di keramba atau di tempat pembesaran, dia cenderung petani ikan itu memberikan pakan pelet, bosku. Nanti bisa di search di googling ya, apa aja kandungan yang ada dalam pelet. Itu salah satunya adalah mengandung protein sebesar 30%. Saya catat itu. Jadi umpan yang saya buat juga saya catat sampai apa aja kandungan-kandungan yang ada dalam umpan itu saya catat untuk sebagai bahan evaluasi, bosku. Pelet itu proteinnya 30%, karbohidratnya 15%, dan lemaknya 10% gitu. Nah, ada yang meneliti bahwa umpan yang sering dipakai di pemancingan lomba ikan emas dan rata-rata juara itu memiliki struktur kandungan protein itu sebanyak 30 sampai 38%. Itu proteinnya 30 sampai 38%. Maka alangkah baiknya kalau kita dalam pembuatan umpan, dalam peracikan umpan itu kita mengetahui apa aja kandungan yang ada di umpan kita, masuk enggak untuk kebutuhan si ikan ini gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi ikan mas yang kita pancing itu cenderung dia mempunyai standarisasi dalam memakan umpan gitu. Karena dia terbiasa diberikan pakan pelet yang mempunyai kadar protein 30% sampai 50% itu. Nah, umpan yang harus kita bikin itu jangan sampai kurang dari 30%. Gitu, bosku. Sampai sini paham ya? Ini mohon maaf nih, saya bukan yang ngajarin, tapi kita saling berbagi pengalaman aja. Karena saya udah mempraktekkan juga, mencoba-coba lagi gitu ya. Kalau kita sudah tahu intinya itu, kita memakai bahan apapun, yang penting intinya kita dapat, insya Allah dimakan, bosku. Gitu. Nah, di sini saya coba mau menguraikan beberapa amisan. Sebenarnya bukan amisan ya. Seperti ikan mujair, udang, terus deho. Nah, itu sumber protein. Sebetulnya sumber protein. Ini saya akan coba sebutkan beberapa ya. Kayak udang dalam 100 gram udang itu ada 24 gram protein. Ikan mujair itu dalam 100 gram proteinnya ada 26 gram. Deho atau tuna itu lumayan tinggi, 28 gram dari 100 gram. Nah, ini juga yang sering saya pakai nih, ikan cuek nih. Ikan cuek itu lumayan tinggi juga kadar protein, 27 gram dari 100 gram ini. Telur
Telur 13 gram dari 100 gram. Ikan gabus hampir menyamai ikan mujair. Dia proteinnya ada 25,5 gram per 100 gram. Nah, itu adalah protein yang biasa kita pakai. Jadi kalau kita tahu kan kita enak nih, kandungannya ada sekian persen. Nah, kita ngeracik dari bahan A, B, C, D, dan seterusnya. Itu tinggal kita gabungin aja. Kira-kira cukup nggak memenuhi standarisasinya si ikan nggak nih, kebutuhannya si ikan. Kalau memang kebutuhannya terpenuhi di situ, insya Allah makan, bosku. Jadi saya sedikit cerita nih tadi nih. Saya tadi bereksperimen juga gitu, maksudnya saya nggak sempat memvideokan karena kan saya pertama berangkatnya siang, yang keduanya cuaca hujan. Memang saya pengen sekalian ngetes nih di cuaca hujan jalan apa enggak nih umpan gitu ya, dengan settingan yang saya lakukan gitu. Awalnya umpan saya dimakan, bos, dimakan tapi nggak terus karena faktor mungkin nih cuaca nih ya, hujan ya. Maka umpan saya buat settingan menggantung dengan pelampung yang agak besar. Saya buat settingan menggantung sampai kelihatan cuma seujungnya aja nih, seujung ini ya. Jadi kalau ada gerakan dari ikan itu saya sangat sensitif, jadi kelihatan bagus. Saya gantung dan memang responnya ada gitu digantung. Tapi cuma sekali ngetrik ditinggal, bos. Nah, di situ saya berpikir, jangan-jangan kandungan yang protein yang ada dalam umpan saya kurang. Nah, karena saya tes eksperimennya di empang harian, jadi umpan yang saya bawa ini saya campurkan dengan pelet. Karena kita ketahui pelet mempunyai kadar protein yang tinggi juga dan ada kadar lemaknya juga. Maka saya putuskan untuk mengempukkan lagi umpan yang udah jadi dan saya campurkan dengan pelet sampai teksturnya itu masuklah, lumayan lembut gitu ya. Nah, setelah saya campur itu, karena pikiran saya kandungan proteinnya kurang gitu, karena kalau saya tambah dengan pelet mungkin akan menambah kadar proteinnya. Setelah saya campur, saya coba lumayan, bosku, dimakan bosku. Akhirnya saya strike di situ ya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya saya strike di situ. Beberapa pemancing lain yang datangnya pagi atau agak siang juga, mereka juga banyak yang belum strike gitu, karena cuacanya memang ya banyak hujan gitu. Situ saya strike. Jadi pertama sangat mempengaruhi itu adalah kandungan nilai gizi pada umpan gitu, bosku. Apabila kandungannya di umpan kita ini terpenuhi gitu ya, terpenuhi sesuai dengan kebutuhan si ikan atau kebiasaan dia memakan makanan itu terpenuhi begitu ya, insya Allah makan, bosku. Jadi di sini kita kesampingkan dulu air hijau, air coklat, air keruh atau air semacam yang lainnya lah. Kita fokus pertama di kandungan nilai gizi gitu. Jadi kita harus mengusahakan itu kandungan protein yang ada di umpan kita itu seminimal-minimalnya itu kandungan proteinnya 30-38%. Tuh. Dari mana bahannya didapat? Ya itu banyak. Ya kan, biasanya kan kita suka pakai ya itu yang saya sebut sebelumnya tadi kan, ada ikan mujair, ada ikan tuna deho ya,
ada udang, cuek, segala macam. Nah, yang perlu diketahui, cuaca sekarang ini kan banyak hujan, bosku. Kenapa tadi saya menggantung? Karena menggantung umpan itu dasarnya karena faktor hujan itu sangat berpengaruh, karena kan pH airnya berubah, bosku. Tidak seperti hari-hari biasanya yang istilah cuacanya panas gitu kan, cerah. Itu pH air semakin asam, bosku. Semakin banyak hujan, pH air juga akan semakin menjadi asam gitu. Jadi makanya ikan nggak main di dasar, dia agak naik ke atas atau bisa dibilang ngambang. Jadi kan, nah mereka berperilaku seperti itu karena di bawah itu kekurangan oksigen, bosku. Saya lihat juga ada beberapa ekor yang mati karena di bawah zat asam arang itu karbon dioksida ya, itu kan yang dibawa oleh air hujan, membuat ikan jadi susah untuk makan. Jadi buru-buru mau makan kan, istilahnya tempat dia bernapas aja berenang itu udah nggak stabil, pH-nya udah nggak stabil. Makanya kita mensiasatinya dengan menggantung umpan. Nah, selanjutnya adalah umpan kita harus gampang ditemukan. Artinya ikan tuh bisa dengan mudah mendeteksi adanya umpan kita, bos. Gimana caranya? Ada sih beberapa cara. Yang saya lakukan tadi adalah dengan menambah aroma, mempertajam aroma. Ya, mempertajam aroma itu dengan memberikan esen. Jadi ada dua, esen wangi atau esen yang amis. Karena saya nggak punya yang amis, belum punya yang amis, saya punya yang wangi. Saya pakaiin eksperimen di situ saya. Awalnya 5 tetes, responnya masih lambat. Mulai ada respon, tapi masih kurang cepat. Nah, saya tambahin lagi sampai 15 tetes esen wangi. Jadi saya berkeyakinan bahwa ini kondisi seperti sekarang hujan begitu memerlukan aroma yang begitu kuat gitu untuk mendeteksi, untuk ikan ini bisa mudah mendeteksi umpan kita gitu. Maka kedua faktor ini harus benar-benar seimbang gitu, saling kerjasama. Aroma yang bisa mudah dideteksi oleh ikan, dan yang keduanya adalah kandungan nilai gizinya mencukupi kebutuhan si ikan sendiri gitu. Tadi alhamdulillah saya nggak jong-jong amat lah gitu ya. Setelah saya analisa di spot juga, akhirnya saya mengetahui bahwa kandungan proteinnya kurang sih. Oke bosku, itulah beberapa informasi yang saya ketahui dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Karena kalau kita mengetahui struktur umpan yang kita buat, apakah kandungan sudah memenuhi kebutuhan dasar si ikan ini, itu kita bisa meminimalisir keboncosan bosku. Jadi dari faktor-faktor lainnya kan kita bisa sedikit meminimalisir gitu. Yang pertama ialah kandungan protein yang ada di umpan kita itu jangan sampai kurang dari 30%. Jadi kalau lebih malah bagus gitu. Tapi kalau untuk lomba, saya sarankan
apa namanya, lebih tinggi lagi proteinnya gitu. Antara 35 sampai 40% lah, karena kan kita kalau di lomba saingannya lebih berat lagi gitu. Nah, yang keduanya, umpan kita haruslah mempunyai aroma yang mudah dideteksi oleh ikan gitu. Ya, aroma ini bisa terdapat dari esen, ya kan, atau bahan lainnya seperti kayak serai. Daun serai itu kan, daun salam sering dipakai juga untuk campuran membuat umpan karena memiliki aroma yang kuat, seperti daun pandan juga gitu. Nah, sebenarnya ada lagi faktor yang bisa membuat kedua faktor yang tadi ini bisa lebih berhasil lagi. Tapi nanti kita bahas di video berikutnya aja, karena mungkin di video ini durasinya udah cukup panjang juga. Kita cukupkan sampai di sini aja dulu. Nanti apabila ada pertanyaan atau ada penjelasan saya yang kurang tersampaikan dengan baik, bisa komentar di kolom komentar. Terima kasih bosku yang udah like, comment, and subscribe channel ini, yang telah mendukung saya, mendukung channel ini agar terus tetap berkembang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakallah khairul jaza. Mudah-mudahan bosku semua diberikan kelancaran rezeki dan sehat selalu. Dari saya begitu aja dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.